Ya, halo teman-teman semuanya, perkenalkan teman-teman, nama saya adalah Farel Dwi Cahya. Biasanya saya akrab dipanggil dengan sebutan Farel. Oke, teman-teman, saya adalah mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara yang mengambil mata kuliah Ilmu Komunikasi dan Prodi Public Relations. NIM saya adalah 211192015. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah berita atau informasi mengenai hidup di zaman pandemi. Oke, kita semua tahu saat ini kita telah hidup di zaman pandemi, di mana virus COVID-19 yang berasal dari Cina telah menyerang ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini telah beredar atau menyebar luas di semua kota atau semua negara yang ada di Indonesia. Bukan Indonesia sih, kalau negara termasuk negara-negara di luar negeri tentunya. Namun kasus yang terparah saat ini termasuk salah satunya yaitu negara kita, yaitu Indonesia tercinta. Oke teman-teman harus tahu telah terkonfirmasi ada sekitar 743.000 lebih jiwa yang terpapar virus COVID-19 saat ini. Dan ada kabar baiknya, yaitu sekitar 80% dari orang yang terpapar mengalami kesembuhan. Namun naasnya ada sekitar 20% orang yang gagal sembuh, artinya yaitu mengalami kematian atau meninggal. Oke, maka dari itu teman-teman kita harus waspada dan menjaga diri kita dari virus COVID-19 yang telah ada di negara kita ini. Baiklah teman-teman, bahkan sekarang di Jakarta telah termasuk salah satu kota yang tertinggi ya teman-teman ya, salah satu kota yang mengalami virus atau menyebarnya virus tertinggi di kota-kota lainnya. Jakarta termasuk salah satu kota yang mengalami virus tertinggi, yaitu sekitar 183.000 jiwa lebih yang terpapar virus COVID-19. Nah, teman-teman saya adalah salah satu orang yang tinggal di Jakarta. Jakarta adalah salah satu ibu kota Indonesia, bukan salah satu, bahkan Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Namun karena banyaknya penduduk yang terdapat di Jakarta, maka jumlah yang terpapar pun sangatlah tinggi, 183.000 jiwa, bayangkan saudara. Ini berita ini semua saya ambil berdasarkan data yang telah ada di kompas.com. Semua datanya itu merupakan data yang valid karena telah dianalisis dari seluruh Indonesia, dan Jakarta adalah kota yang terpapar virus paling banyak. Oke. Nah, dari itu teman-teman kita harus lebih aware dengan lingkungan di sekitar kita harus lebih menjaga diri kita sendiri. Pokoknya jangan sampai kita tertular virus corona ini. Oke, teman-teman juga harus tahu di Jakarta ini terdapat hotel yang sengaja dibuat untuk membantu masyarakat Indonesia mengisolasi dirinya sendiri, yaitu salah satunya ada di Jakarta yang terdapat di daerah Mangga Besar, namanya jalannya daerah Mangga Besar. Di situ terdapat salah satu hotel besar yang dijadikan tempat untuk membantu masyarakat menjalani isolasi di sana. Oke, selain itu ada juga Wisma Atlet yang memang dikhususkan untuk menjadi tempat isolasi bagi masyarakat Jakarta yang terkena virus COVID-19 ini. Tapi teman-teman ada berita buruknya. Di Wisma Atlet saat ini kondisinya itu sudah sangat penuh karena pasien itu tiap hari berdatangan ke sana. Maka dari itu, dari Wisma Atletnya pun sendiri mereka mengkonfirmasi bahwa kamar di sana itu sudah hampir penuh karena banyak banget pasiennya. Maka dari itu teman-teman kita harus lebih menjaga diri kita sendiri. Hindari perkumpulan, hindari pertemuan yang tidak penting. Saya mengerti di masa pandemi ini kita pasti bosen karena di rumah aja. Kita perlu yang namanya pergi keluar, sekedar bertemu teman atau bermain lah, tapi kalau bisa dihindari dulu karena itu bukanlah hal yang penting. Bayangkan coba teman-teman lagi pergi, terus teman-teman berkumpul dengan teman-teman yang lainnya, lalu pas pulang kalian tertular virus COVID-19 ini. Kalau mungkin diri kita sendiri yang tertular, ya kita mungkin masih punya imunitas tubuh yang kuat, apalagi seperti saya yang umurnya masih muda. Namun bayangkan jika kalian juga menularkan keluarga kalian sendiri di rumah, di mana hal itu bisa berakibat fatal karena di rumah itu terdapat orang-orang yang sudah mempunyai umur atau umurnya 50 ke atas.
Berdasarkan analisa yang telah dianalisis oleh semua dokter-dokter, orang yang berumur 50 ke atas itu lebih rentan tertular dan bisa berakibat meninggal karena mereka umurnya sudah tua, organnya sudah tidak berfungsi dengan baik lagi karena pengaruh umur, dan pasti didukung oleh faktor-faktor penyakit lainnya yang telah ada. Hal itu bisa menyupport corona untuk menghabisi semua sel-sel yang di tubuh orang tersebut. Maka dari itu kalau bisa jaga diri kalian jangan sampai terpapar virus tersebut. Hindari pertemuan yang tidak penting, jangan berkumpul, jangan main-main ke tempat nongkrong atau apapun itu. Lebih baik kalian di rumah, kalian produktif seperti kalian membuat merchandise, mungkin kalian bisa masak-masak seperti bikin kue bolu yang bisa kalian jual di online tanpa harus berdagang seperti di pasar. Kalian kan juga sekarang zaman sudah modern, kalian bisa memanfaatkan zaman ini untuk berjualan online. Oke teman-teman, coba kalian bayangkan ya, pokoknya kalau kalian pergi, kalian pulang membawa virus, kalian bisa menularkan keluarga di sekitar kalian. Yang lebih nahasnya, jika salah satu keluarga kalian harus ada yang meninggal, coba kalian bayangkan. Sekarang orang yang meninggal karena COVID ini tidak bisa kita lihat jenazahnya bahkan untuk yang terakhir kalinya, karena memang harus langsung dikubur dan langsung diurus oleh pihak rumah sakit atau pihak yang berwajib yang bersangkutan dengan COVID-19 ini. Dan kita tidak dapat melihat jenazahnya bahkan untuk yang terakhir kalinya. Bukankah itu hal yang sangat sedih untuk diri kita jika kita harus kehilangan salah satu anggota keluarga yang sangat kita sayangi karena ulah kita yang ceroboh, nongkrong, sana sini, tidak memperdulikan sekitar, tidak memakai masker. Coba kalian bayangkan kalau kalian harus kehilangan orang-orang yang kalian sayangi. Maka dari itu, jika memang kalian punya kebutuhan seperti pergi mencari makan, bekerja, kalian itu di luar harus membawa hand sanitizer dan tentunya harus memakai masker yang sudah triple. Karena emang itu sebuah protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah untuk kita sebagai masyarakat untuk bisa setidaknya menghindari sedikit bahaya virus corona yang akan menyebar kepada kita. Nah, saya sarankan juga untuk kalian yang berpergian untuk lebih memakai baju yang berlengan panjang seperti ini ya. Karena saat kita pergi, otomatis kita harus membuka pintu seperti membuka pintu. Membuka pintu sekarang dianjurkan untuk memakai sikut bagian sini karena agar tidak menyentuh telapak tangan kita. Nah, maka dari itu jika kita tidak memakai lengan panjang, sama saja kita juga menyentuh bagian kulit kita dan itu virus itu akan dapat menyebar ke seluruh tubuh kita. Jadi lebih baik kalian pergi, kalian bisa membawa jaket atau sweater. Jadi kalian jika ingin membuka pintu atau bersentuhan setidaknya di bagian lapisan luarnya dulu, jadi tidak langsung ke kulit kalian. Oke teman-teman, saya himbau pokoknya sekali lagi kepada teman-teman sekalian, karena saya sayang juga kepada kalian, sayangnya diri kalian sendiri seperti kalian menyayangi keluarga kalian. Jangan keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting, jangan nongkrong-nongkrong, jangan melakukan hal-hal yang bodoh yang dapat menyebabkan kerugian bagi diri kita atau keluarga kita yang lainnya. Oke, jangan pergi-pergi ke tempat yang tidak penting lah. Pokoknya kita stay tune di rumah, bekerja aja, selesai bekerja kita pulang ke rumah istirahat, terus kita lebih banyakin quality time di rumah. Kayak mungkin kita juga bisa melakukan movie time, atau kita bisa main game, atau bagi kalian yang mahasiswa seperti saya bisa mengerjakan tugas kuliah. Kalau kalian punya keluarga, kalian bisa berkumpul dengan keluarga, kalian lebih banyak waktu untuk mengobrol dengan keluarga. Bahkan kalian juga bisa menghemat uang kalian di masa pandemi ini dalam hal untuk tidak keluar, berpergian keluar gitu. Karena kalau kalian di rumah, otomatis kalian tidak mengeluarkan uang dan itu akan lebih menghemat diri kalian selama hidup di masa pandemi. Karena kita tahu hidup di masa pandemi ini mencari uang sekarang sangat lagi susah ya. Bahkan dunia bisnis pun sangat anjlok, banyak sekali perusahaan yang tutup karena pandemi ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata. Saya Fardi Cahya, saya pamit undur diri. Terima kasih.